Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kegiatan pembelajaran hari ini pada mata pelajaran teknologi dasar otomotif akan kita bahas dan diskusikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau kita kenal dengan K3. Adapun kompetensi dasar yang akan menjadi target dalam kegiatan belajar mengajar adalah prinsip kesehatan dan kesehatan kerja. Yang berikutnya mengidentifikasi potensi dan risiko kesalahan kerja. Pada pembelajaran kali ini, tujuan yang akan dicapai diharapkan siswa setelah pembelajaran akan memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan untuk dapat mencapai kompetensi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan kompetensi keterampilan mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar, serta sikap jujur, santun, dan tanggung jawab. Terdapat 5 hal indikator pencapaian kompetensi yang menjadi target dalam kegiatan belajar mengajar ini. Yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menjabarkan pengertian K3. Indikator berikutnya, setelah pembelajaran ini siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tujuan K3. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sasaran K3. Yang keempat, siswa dapat memahami norma K3, dasar hukum K3, serta jenis bahaya dalam K3. Dan yang terakhir, yang menjadi indikator capaian kompetensi dalam KBM ini adalah memahami standar keselamatan kerja dan alat pelindung diri atau APD. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pembelajaran hari ini terkait dengan materi K3. Materi yang pertama yang kita bahas adalah pengertian K3. K3 dapat didefinisikan berdasarkan beberapa tinjauan. Yang pertama, bahwa pengertian K3 secara filosofis merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Itu pengertian K3 menurut filosofis. Sementara itu, terdapat pengertian K3 secara keilmuan. K3 merupakan usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, terjadinya kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan pengertian K3 menurut OHSAS 18.001/2007 dikatakan bahwa K3 merupakan satu kondisi atau faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di lingkungan kerja. Tujuan K3 bisa kita lihat bahwa K3 ini memiliki tujuan pada dasarnya adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan cara memelihara
melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan tenaga kerja, sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit yang diakibatkan proses kerja, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas atau sistem efisiensi dari pekerjaan yang kita harapkan. Itu yang akan menjadi tujuan pentingnya K3 dalam mencapai satu lingkungan kerja yang aman dan sehat serta meningkatkan produktivitas kerja. Dalam K3 terdapat sasaran-sasaran yang akan menjadi target terlaksananya K3. Yang pertama, bahwa K3 ini memiliki sasaran memastikan untuk menjamin keselamatan pekerja, keselamatan pegawai, maupun keselamatan orang lain di sekitarnya. Yang kedua, yang menjadi sasaran atau target K3 adalah memastikan, menjamin keamanan peralatan atau tool-tool dalam pekerjaan yang digunakan, sehingga alat-alat ini bisa digunakan seoptimal mungkin sesuai fungsinya. Dan yang ketiga menjadi sasaran K3 adalah menjamin, memastikan bahwa proses produksi yang aman, lancar, sehingga produktivitas benar-benar tercapai sesuai target yang diharapkan. Demikian yang menjadi sasaran K3. Pada dasarnya, untuk menjamin keselamatan, menjamin keamanan alat, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan produksi yang sesuai dengan target. Dalam K3 terdapat beberapa payung hukum yang menjadi dasar hukum perlunya K3. Antara lain ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 97. Ini berbicara tentang keselamatan kerja. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996. Ini tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Serta ada juga Permenaker Nomor 4 Tahun 1987. Ini tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini salah satu beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan K3. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur beberapa hal, antara lain tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, mengatur juga adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, serta adanya bahaya kerja di tempat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini mengacu pada 3 hal tersebut, sehingga diharapkan bisa menjadi referensi payung hukum terlaksananya K3 yang wajib dilakukan oleh pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha, serta para pegawainya tentunya. Dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3, di situ dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3. Materi selanjutnya, ada beberapa jenis bahaya yang harus kita antisipasi di dalam penerapan K3.
Yang pertama adalah bahaya jenis kimia. Bahaya ini akibat terhirupnya atau terjadinya suatu kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contohnya, misalkan adanya abu sisa pembakaran bahan kimia, adanya uap bahan kimia yang berbahaya bagi pernapasan mungkin kimia. Tentu kondisi-kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku industri beserta dengan karyawan dan atau pegawainya. Kategori jenis bahaya dalam ketiga yang kedua adalah bahaya jenis fisika. Bahaya ini diakibatkan oleh suatu temperatur atau suhu yang terlalu panas, terlalu tinggi, ataupun terlalu dingin, serta keadaan udara yang tidak normal. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan atau mengalami suhu tubuh yang tidak normal. Bisa juga akibat keadaan yang sangat bising, akibat suara mesin industri misalnya, yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada pendengaran. Kondisi-kondisi ini tentu harus diantisipasi supaya tidak terjadi atau tidak berdampak kepada kesehatan maupun keselamatan kerja. Ini merupakan jenis-jenis bahaya jenis fisika. Dan yang terakhir adalah jenis bahaya proyek. Jenis bahaya proyek atau hasil pekerjaan ini diakibatkan oleh pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan pada penglihatan mata. Sehingga desain penerangan ini dalam suatu ruang pekerjaan harus benar-benar memadai supaya tidak menyebabkan kerusakan pada penglihatan. Kemudian bahaya lain yang diakibatkan oleh proyek ini adalah pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang tidak lengkap dan tidak aman, sehingga bisa menyebabkan cedera pada orang lain ataupun pekerja. Ini berkaitan dengan peralatan-peralatan yang dipakai tidak memadai sesuai dengan fungsinya, sehingga akan membahayakan dari pelaku kerja maupun orang lain di sekitarnya. Dalam ketiga, terdapat standar keselamatan kerja, yaitu ada beberapa poin yang menjadi acuan di dalam menerapkan keselamatan kerja. Yang pertama adalah perlindungan alat mesin. Perlindungan alat mesin ini adalah mencakup tentang hal-hal yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan. Kemudian ada perlindungan badan atau tubuh. Ini mencakup melindungi badan atau tubuh dari hal-hal yang membahayakan. Yang berikutnya yang ketiga adalah pengamanan ruangan. Desain ruangan dalam pekerjaan tentu harus sangat aman dan nyaman, sehingga ruangan kerja ini menjadi satu acuan yang penting di dalam standar keselamatan kerja. Selain itu, yang berikutnya adalah pengamanan berkala listrik. Ini berkaitan dengan tingkat daya listrik, tingkat instalasi listrik yang aman, sehingga tidak menyebabkan bahaya-bahaya listrik seperti terjadinya konslet maupun kebakaran. Dan terakhir adalah pengamanan jalur evakuasi. Ini diperuntukkan supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka setiap perusahaan, industri bisa memberikan jalur evakuasi yang nyata. Berikutnya, terdapat
beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam K3, yaitu adalah alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah terdapat yang pertama, contohnya misalkan adalah safety helm atau pelindung untuk melindungi kepala dari benda-benda yang dapat melukai kepala. Kemudian ada safety goggles atau kacamata pengaman untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara. Berikutnya ada hearing protection. Ini adalah penutup telinga untuk melindungi dari kebisingan ataupun tekanan. Ada juga safety mask atau masker. Ini untuk melindungi pernapasan saat berada di area yang kualitas udaranya tidak baik. Kemudian berikutnya ada pelindung anggota tubuh. Contohnya misalkan apron. Ini untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia maupun suhu panas. Ada juga rompi keselamatan kerja yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak atau kecelakaan. Dan yang terakhir adalah alat pelindung tubuh. Alat pelindung tubuh ini jenisnya seperti safety gloves atau sarung tangan yang berfungsi melindungi jari-jari dari api, suhu panas, radiasi, maupun goresan benda tajam. Selain sarung tangan, ada juga safety belt atau sabuk pengaman. Ini bisa digunakan pada saat menggunakan alat transportasi untuk membatasi ruang gerak pekerja agar tidak terjatuh. Ada juga safety boot atau safety shoes, adalah sepatu boot atau sepatu pelindung untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin. Itu ada beberapa alat pelindung diri atau APD yang wajib dimiliki, digunakan, dimanfaatkan dalam penerapan K3. Tentunya hal ini bisa diharapkan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan seoptimal mungkin, sesuai dengan perencanaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.